Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bertemu lagi di YouTube kita Media KFO Jakarta. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Mbak Sulistri. Ya. Mbak Sulistri adalah Sekretaris Jenderal DPP FBSB KAI Parho, dan juga dalam hal ini kita bicara hari ini sebetulnya Mbak Sulis mewakili KSBSI ya. 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 Bahwa kawan-kawan buruh tahu KSBSI adalah sebuah organisasi buruh yang memang cakupannya bicara internasional. Lalu hari-hari ini kita tahu bahwa ada kegiatan internasional Konfederasi Serikat Buruh di Indonesia, yaitu penyelenggaranya ILO, Ya. ILO International Labour Organization mengadakan sebuah agenda ILC, International Labour Conference. Ya, kita akan coba mengupasnya nanti dengan Mbak Sulis yang memang menjadi salah satu perwakilan KSBSI, artinya Konfederasi Serikat Buruh seluruh Indonesia, ya kan, mengirimkan beberapa perwakilan orang-orang terbaiknya di KSBSI ini, dan Mbak Sulis Sekjen KAI Parho menjadi salah satu perwakilan KSBSI. Gitu Mbak, kira-kira Mbak ya? Ya, Oke Mbak, terkait ILO-nya dulu nih Mbak sebetulnya. Artinya kan kawan-kawan buruh di luar sana mungkin pengen tahu ILO itu apa sih, walaupun mungkin kawan-kawan sering dengar gitu. Ya, jadi ILO International Labour Organization itu merupakan salah satu badan PBB. Ya. Jadi ya kalau kawan-kawan pernah dengar ada UNICEF, ada WTO, ada IMF, ada World Bank, itu sama. Hanya memang badan PBB yang satu ini, ILO ini sangat unik karena keanggotaannya adalah tripartit. Jadi kalau badan PBB yang lain keanggotaannya adalah negara, state member. Tapi kalau ILO ini betul keanggotaannya state member, tapi ada 3 konstituen yang ada di dalam keanggotaan ini. Jadi ada unsur pengusaha, unsur pemerintah, dan juga unsur buruh. Nah, ILO sendiri di dalam pembuatan kebijakan atau keputusannya selalu melibatkan 3 unsur ini. Setiap tahun dilakukan yang namanya tadi udah disebutkan Mas Alson, International Labour Conference atau Konferensi Perburuhan Internasional. Itu dilakukan setiap tahun, rata-rata setiap bulan Juni. Nah, di dalam Konferensi Perburuhan Internasional ini memang ada beberapa kebijakan yang diputuskan. Jadi ILO itu menghasilkan dua keputusannya, ada yang namanya konvensi, ada yang namanya rekomendasi. Kalau yang konvensi itu bersifat binding, mengikat apabila sudah diratifikasi oleh negara anggota. Sementara rekomendasi lebih mengatur hal-hal yang bersifat lebih detail terkait dengan pelaksanaan konvensi kah, atau terkait dengan isu-isu lain yang disepakati di dalam konferensi perburuhan itu. Ya, baik, kawan-kawan, bicara ILO tadi Mbak Sulis sudah gamblang menjelaskan. Lalu bicara ILC artinya internasional, berarti kan artinya gabungan dari konfederasi atau serikat buruh di negara-negara yang menjadi anggota ILO. Betul. Oh, berarti semua bergabung membuat sebuah konferensi gitu ya. Iya, jadi ILO memfasilitasi itu, mengumpulkan biasanya lebih dari 2.500 orang itu yang hadir di dalam konferensi itu. Nah, untuk tahun ini karena kita masih dalam situasi pandemi, pelaksanaannya dilakukan secara online. Nah, karena pelaksanaannya secara online, jadi memang ada keterbatasan ya peserta. Saya nggak tahu apakah karena kuota dalam artian kan kapasitas teknologinya ya, jadi dibatasi 2.000 orang. Nah, ini masing-masing pihak, masing-masing konstituen itu memberikan delegasinya masing-masing. Untuk di Indonesia dari serikat itu ada 13 orang, dari pihak pengusaha itu ada 11 orang. Dan untuk tahun ini itu ada tiga komite. Jadi setiap tahun berbeda-beda ya, kadang ada 4 komite, kadang ada 3 komite. Nah, untuk tahun ini adalah 3 komite. Yang pertama adalah Komite Aplikasi Standar, itu merupakan komite yang setiap tahun itu pasti ada. Aplikasi standar itu rutin berarti? Itu tiap tahun rutin, tiap tahun ada. Kenapa ada? Karena disitulah ILO akan melihat bagaimana implementasi dari konvensi-konvensi yang sudah diratifikasi oleh anggota ILO. Nah, itu nanti muncul dengan adanya laporan expert gitu ya.
kemudian dari laporan expert ILO menyampaikan report. Nah nanti kita dari 3 unsur akan mengklarifikasi apakah laporan itu benar adanya ataukah sudah ada perubahan yang lebih baik dan lain-lain. Pada akhirnya nanti akan diputuskan 40 negara, kita sebut dengan long list, daftar 40 negara yang akan yang dilihat implementasinya kurang baik gitu. Nah setelah itu nanti akan ada diskusi antara pihak workers dan employer untuk mendiskusikan di tahun ini ada berapa kasus yang masuk shortlist. Jadi dari 40 long list nanti akan diseleksi lagi menjadi 25 kasus. Itu kalau pelaksanaannya secara offline langsung. Tapi untuk saat ini karena pelaksananya online, soal waktu juga ya, karena perbedaan waktu antara Eropa dengan Asia kita kan 5 jam. Betul. Jadi kasusnya tidak 25 kasus tapi 19 kasus. 19 artinya kurang 6 ya. Iya, ada pengurangan ada supaya soal waktu dan lain-lain. Situasional lah ini. Betul. Ya, akibat pandemik ya Mbak ya. Betul. Dari komite yang berikutnya adalah Komite Jaminan Sosial. Dan satu lagi adalah Komite Penanggulangan COVID. Penanggulangan COVID. Iya, itu menjadi respon kita bersama terkait dengan pandemi ini. Mbak Sulis kan gini, tadi Mbak bilang dari Indonesia 13 orang kan gitu kan. Artinya ini mewakili konfederasi. Betul. Jadi memang ada Mbak, perwakilan. artinya gini, Indonesia kan ratusan serikat buruh Mbak, kan gitu kan. Tapi yang kenapa hanya 13 gitu? Apakah memang ada semacam standarisasi ketika memang katakan hanya dari konfederasi lalu diambil perwakilan-perwakilannya? Ya. Jadi kembali lagi salah satunya karena COVID ya. Jadi ada pembatasan. Sebelum-sebelumnya bisa lebih dari 13. Bisa nanti sekarang yang diambil hanya sampai advisor. Kalau dulu ada observer, ada ini, ada banyak. Ini karena pandemi juga. Yang kedua memang ada salah satu konfederasi yang tidak mengkonfirmasi atau memasukkan nama sampai deadline. Jadi itu juga yang menyebabkan kenapa jumlahnya tidak ada, salah satu konfederasi yang tidak terwakili di sana. Tapi 13 delegasi itu artinya adalah kita mewakili buruh yang ada di Indonesia, bukan mewakili konfederasi. Bukan mewakili konfederasi tetapi mewakili buruh ya. Buruh di Indonesia. Artinya kita tidak boleh juga terlalu melihat ini bukan bicara mungkin gini, jangan sampai ada pemikiran ini yang baik, ini yang tidak baik, tidak. Tetapi 13 orang ini betul-betul memang mewakili buruh Indonesia. Sepakat untuk itu. Lalu tadi Mbak bilang tadi ada aplikasi standar adalah yang memang rutin dilakukan tiap tahun. Betul. Lalu jaminan sosial, lalu juga penanggulangan COVID. Artinya kalau standar itu tiap tahun, berarti yang 2 ini situasional. Melihat situasinya. Lalu itulah isu yang diangkat gitu. Jadi kalau yang aplikasi standar itu lebih ke advice ya. Jadi perlu diingat ILO itu bukan suatu lembaga yang bisa memvonis atau menghukum. Ini kamu karena sudah melanggar konvensi ILO nomor 182 tentang bentuk-bentuk terburuk pekerjaan anak, jadi kamu dihukum dengan membayar sekian atau kamu enggak. Itu tidak ada begitu. Lebih banyak adalah advice bagaimana itu bisa diselesaikan dengan dialog di tingkat nasional. Tapi paling tidak dengan dia masuk di dalam individual case ya istilahnya itu ya. Itu sudah malu lah gitu kan, karena itu didebatkan di forum itu. Berarti dari 13 orang ini punya ini masing-masing. Betul. Artinya kalau Mbak Sulis sebagai katakanlah perwakilan dari KSBSI lah, tetapi pada dasarnya tetap mewakili buruh kan itu kan. Mbak bicara terkait banyak masalah COVID. Iya, jadi saya masuk di Komite COVID, penanggulangan COVID. Kebetulan posisi saya kan di situ sebagai titular member. Jadi ada juga di komite-komite itu biasanya kan diantisipasi kalau nanti ada voting dan segala macam. Nah, kebetulan juga KSBSI mungkin melihat lembaganya dan atau dilihat saya rajin gitu online, jadinya kita diberi kesempatan untuk menjadi 8 titular member. Jadi dari 80 titular member itu dipilih 8
titular member yang memiliki hak untuk voting ketika ada voting ya. Tapi kalau nggak ada voting ya nggak ada. 8 orang ini dari perwakilan negara-negara Iya, lain. dari negara-negara lain. Misalnya ada dari Belanda gitu. Nah, Indonesia menjadi salah satu anggota titular member yang mempunyai hak untuk voting kalau ada pasal-pasal yang deadlock antara pasal-pasal yang deadlock di dalam pembahasan itu kalau mau di voting 8 orang itu yang punya hak voting. Ya, artinya begini kawan-kawan, jadi nggak hanya sekedar menjadi bagian, tetapi saya rasa ini bicara kualitas, kemampuan Betul. juga ya, karena kenapa tadi saya perjelas dari negara-negara kan gitu kan, artinya sederhana saja bicara bahasa saja kita berarti harus menguasai bahasa Inggris karena nggak mungkin pakai bahasa Indonesia kayaknya ya. Betul, nggak. Dan kita nggak disediakan ya translator. Nggak Ada sediakan. beberapa translator, ada 7 kalau nggak salah ya, Spanyol, Inggris, Jepang, Belanda, Jerman gitu, Cina. Nah tapi kalau bahasa Indonesia memang belum ada. Nggak ada penerjemahannya. Berarti harus betul-betul bisa bahasa Inggris, Mbak ya? Ya harus kalau di situ. Jadi banyak sekali sih, cocok sekali komite COVID itu untuk situasi saat ini ya. Jadi jadi kalau di ILC itu ada prosesnya ya, ada namanya itu full workers group itu bisa dalam seminggu itu ada 3 kali gitu. Jadi disitulah semua workers delegate berkumpul, mau dia dari komite aplikasi standar, mau dari komite COVID, komite sosial atau komite lain, pokoknya kalau kamu dari workers delegate kumpul kamu di sini. Nah disitulah ada briefing, kemudian juga ada laporan dari masing-masing komite terkait dengan progres. Kan nggak semua orang ada di 3 komite misalnya kan, jadi kita bisa mendengar progres dari komite-komite lain. Nah setelah itu ada yang namanya workers group per komite. Misalkan saya di COVID nih, jadi ada workers group di komite itu. Disitulah kita membahas, ini draft dokumen yang akan dibahas nanti di komite penanggulangan COVID. Jadi semua buruh, workers yang di komite COVID boleh berbicara terkait dengan draft itu. Apakah mau menambahkan, mengurangi, memberikan argumen yang lebih baik, penguatan. Jadi itu bisa diamandemen. Dokumen itu bisa diamandemen. Nah, kemudian setelah itu selesai nanti akan lanjut yang namanya meeting di komite COVID meeting, komite respon COVID meeting. Nah, ini terdiri dari tripartit. Ada pemerintah, biasanya duduknya pemerintah itu di tengah, kalau serikat di kiri, employer di kanan gitu. Nah, di situ yang boleh berbicara hanya spokesperson, hanya juru bicara dari masing-masing unsur. Jadi serikat buruh kayak kemarin kita itu juru bicaranya Ibu Catherine itu dari Belanda gitu ya. Jadi hanya beliau yang boleh berbicara di komite. Kalau di komite. Nah, begitu juga dengan pengusaha. Kalau pemerintah biasanya mereka dibentuk dalam grup-grup berdasarkan kontinental, benua. Misalnya kalau di Asia Pasifik itu namanya ASPAC Group. Jadi yang bicara nanti juga hanya 1 orang, tapi sebelumnya mereka juga udah bertemu. Sudah berdiskusi atau ASPAC Group, IMEC, kemudian ada GRULAC gitu ya, ada Afrika. Jadi berdasarkan kontinental, Amerika, Eropa, Afrika dan Asia. Ide-ide dari serikat pun cukup bagus ya. Kita ingin memasukkan COVID ini sebagai penyakit akibat kerja. Kemudian juga bagaimana ini bisa didorong melalui isu K3. Kemudian vaksin. Jadi vaksin ini jangan menjadi komoditas gitu ya, tapi bagaimana semua orang juga punya hak untuk mendapatkan vaksin. Dan juga bagaimana jaminan sosial yang universal dan komprehensif di suatu negara itu segera dipenuhi. Makanya salah satu ide juga untuk membentuk yang namanya Global Fund for Social Protection. Jadi ini adalah dana yang diberikan gitu ya, dihibah dari misalnya apakah dari pengusaha-pengusaha kaya, kemudian dari lembaga-lembaga keuangan internasional, dikumpulkan nanti untuk membantu negara miskin supaya mereka memiliki jaminan sosial yang lebih baik. Ya, ada yang menarik nih Mbak, saya suka tadi kalau bicara bahwa kita tahu pandemi COVID ini kan memang bicara global ya, dunia. Betul. Ya, kan? Bahwa tidak ada yang tidak terdampak. Saya katakan mungkin boleh dibilang tidak ada, terutama pekerja. Lalu ketika ini diusulkan menjadi semacam penyakit akibat kerja kan luar biasa sebetulnya. Jadi
kalau saja ini bisa nanti direalisasikan, ini kan menjadi sesuatu keuntungan bagi buruh bahwa akan ada timbul secara otomatis tanggung jawab pengusaha nanti untuk ya kan menjamin pengobatannya, ya kan atau recovery-nya dari si buruhnya kan gitu. Karena kita tahu saat ini bahwa buruh baik itu terdampak COVID-nya atau katakanlah dampak lainnya, seolah-olah pengusaha lepas tanggung jawab kan saat ini. Betul. Ya kan karena pengusaha tidak merasa itu bagian dari tanggung jawabnya dia karena tidak terjadi pekerjaan. Saat ini Indonesia kan sedang ada program COVID gotong royong, di mana pemerintah sebetulnya mendorong pengusaha untuk mengambil bagian melaksanakan vaksin gotong royong, dan itu masih lambat sekali. Perusahaan belum melakukan itu. Ini akibat dari pengusaha merasa ini bukan bagian tanggung jawab saya. Betul. Ya kan, bahwa ketika kalian COVID itu hanya penyakit di luar yang tidak menjadi bagian dari pengusaha untuk melaksanakan vaksin kan gitu. Ini yang terjadi, Mbak. Jadi memang harapan kita tentunya adalah ini terakomodir nanti, ya kan? Jadi juga isu menjadi K3 betul bahwa COVID ini bukan penyakit sembarangan. Jadi antisipasi dari pengusaha memang dibutuhkan di sini ekstra ya. Bagaimana tidak karyawan atau buruhnya tidak terdampak sepanjang katakan prokes lah ya, hanya bicara ketiganya otomatis nanti hubungannya langsung dengan prokes kan itu ya. Lalu juga vaksin itu tadi yang saya bilang tadi. Bagaimana tanggung jawab pengusaha bahwa buruh adalah asetnya, dia harus memberikan vaksin, harusnya kan seperti itu. Iya, betul. COVID tadi penyakit global, jadi masalah global itu harus diselesaikan juga, solusinya juga harus global. Betul. Nggak bisa negara hanya, misalnya soal vaksin aja tadi contohnya, kita kan belum bisa memproduksi vaksin sendiri, jadi mau nggak mau harus melihat dari negara lain juga kan. Kita sih berharap nanti setelah ILC ini selesai, ada draft dokumennya gitu, ada dokumen finalnya yang bisa menjadi guidance antara 3 konstituen ILO tadi untuk melakukan penanggulangan COVID secara bersama-sama. Memang kita tidak perlu menyalahkan siapa yang salah, tapi apa yang bisa kita lakukan bersama-sama. Bahkan ini juga di ILO itu selalu membuat publikasi namanya Workers Voice gitu ya. Itu juga dipilih dari delegasi-delegasi konferensi ILO itu untuk diberikan atau diinterview terkait dengan isu-isu up to date. Dan alhamdulillah juga saya melihat KSBSI juga menjadi salah satu organisasi ya yang dilihat representatif gitu di Indonesia, sehingga kita juga dipilih untuk menjadi salah satu narasumber di dalam Workers Voice di ILO. Artinya harapan kita adalah ada nggak nanti program ILO ke depan untuk recovery-nya gitu loh Mbak, pemulihan orang katakan ini karena COVID dia di PHK saat ini. Oke, COVID-nya selesai, tapi kan dia nggak bisa dapat pekerjaan lagi. Artinya kan butuh pemulihan, butuh recovery di sini. Jadi sih yang kita dorong adalah itu tadi, ILO menjadi salah satu lembaga yang nge-lead tadi inisiatif Global Fund for Social Protection tadi. Di ILO yang nge-lead terhadap program itu. Kemudian yang kedua, tentu saja ILO harus memberikan technical support ya terhadap negara-negara yang menjadi anggota ILO, termasuk nanti kemarin kita dari KSBSI sudah mengusulkan setelah dokumen ataupun keputusan ILO nanti yang akan diadopsi di tanggal 18 Juni itu sudah fix final, kita akan kumpul lagi, kita meminta kumpul atau minta ILO memfasilitasi secara tripartit kumpul untuk mendiskusikan tindak lanjut dari dokumen itu seperti apa. Ya, begini Mbak Sulis, kita sudah bicara banyak, bicara ILC, bicara apa yang menjadi bicarakan di dalam ILC, apa yang menjadi isu-isu kan gitu kan. Tapi ada satu nih Mbak yang terakhir yang saya mau tanya nih, yang masih ada dalam pikiran saya juga mungkin kawan-kawan, apa sih Worker Voice itu Mbak? Iya. Jadi Workers Voice itu merupakan salah satu publikasi yang dilakukan oleh ILO setiap di momen konferensi perburuan internasional. Jadi ya publikasi ILO bagus lah ya, kita tahu publikasinya, tapi edisi khusus Workers Voice itu hanya dilakukan di ILC dengan mengundang para delegasi buruh dari seluruh dunia per isu gitu ya. Nah kebetulan kemarin KSBSI diberikan kesempatan saya yang mewakili KSBSI untuk masuk di Workers Voice
bersama-sama dengan Serikat Buruh Denmark terkait dengan penanggulangan COVID. Kebetulan saya juga di komite COVID, jadi lebih nyambung mungkin ya kenapa saya dipilihnya. Jadi kita diskusi, tapi penekanannya lebih bagaimana peran trade union di penanggulangan COVID, lebih ke situ sih. Jadi dan ini sangat make sense banget ya menurut saya, karena Serikat Buruh memiliki peran yang banyak, termasuk pengalaman kita di dalam mendorong sosial dialog ya, supaya tempat-tempat kerja itu tetap sustain, tetap berlanjut. Bagaimana kedua belah pihak duduk bersama untuk membuat ya peta jalan yang menguntungkan kedua belah pihak, walaupun nggak ada yang menguntungkan sebenarnya. Dan dalam situasi seperti ini bagaimana masih semuanya bisa bertahan dan berlanjut. Jadi Serikat Buruh banyak mendorong juga soal vaksin, karena itu menjadi kebutuhan kita kan, vaksin, dan sebisa mungkin pemerintah menyediakan itu. Di Indonesia sendiri saya kira sudah cukup bagus soal pelaksanaan vaksin. Semuanya hampir lebih dari 10 juta lah ya udah divaksin, kita tinggal menunggu yang lainnya. Dan kita berharap ini tetap berlanjut dan kita dukung kebijakan-kebijakan pemerintah. Jadi ke depan diharapkan juga Indonesia memiliki jaminan sosial yang lebih komprehensif dan universal lagi, supaya ketika ada pandemik seperti ini kita nggak kocar-kacir. Jadi kita sudah punya social protection yang kuat. Kalau selama ini kan kita masih dibantu dengan bantuan sosial ya, social assistance ya. Di ke depan kalau kita sudah punya jaminan sosial yang komprehensif, universal, ini akan sangat membantu pemulihan terhadap wabah COVID ini lebih cepat lagi. Ya, baik. Terima kasih Mbak Sulis. Itu kawan-kawan, bahwa kita secara jelas, secara gamblang berbicara apa itu ILO, apa itu ILC, apa itu worker voice. Artinya ini menjadi sebuah sebuah hal yang dapat membangun pengetahuan kita terkait dunia internasional. Sebetulnya ini kalau kita bicarakan lebih berbicara dunia internasionalnya, bahwa seperti di awal tadi saya katakan, Indonesia khususnya KSBC adalah bagian daripada perburuan kebijakan internasional. Dan alhamdulillah kita juga punya perwakilan dari Kami Parho, Ibu Mbak Sulis, Sekjen Kami Parho. Kawan-kawan, ke depan kita akan coba lagi menggali, bila ada waktu lagi Mbak Sulis. Kami berharap akan ada waktu lagi untuk berbagi pengetahuan kepada kawan-kawan yang lain, karena buruh itu harus cerdas, buruh itu harus berani, buruh itu harus bermartabat. Baik, itu dari kami. Sampai jumpa di konten-konten kami berikutnya. Harapan kami Mbak Sulis dan atau Pak Ketum juga nanti punya waktu untuk berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat.